selanjutnya, sekarang ke permasalahan kedua, yang mana Pak Agus sebagai coach-nya, saya Bu Agni sebagai coachee, dan Bu Novi sebagai observer kedua. Bisa langsung dimulai ya? Ya, kita langsung saja. Ayo Bu Agni, kenapa ini? Jam istirahat kok gini, mukanya mengkerut, dahinya naik gitu. Enggak seperti biasanya loh Bu Agni itu di kelas, di kantor itu ceria, pasti menyapa gitu. Kenapa ini Bu Agni? Ya Pak, aduh saya agak sedikit risau hari ini Pak, stres saya. Iya, namanya suatu pekerjaan stres-stres itu wajar sih, tapi ya biar stres itu hilang atau risau itu bisa ceritakan dengan teman ya, bisa dengan saya juga. Ngomong-ngomong, risau kenapa sih Bu Agni ini nggak kayak biasanya? Ya nih Pak, aduh saya bingung sekali. Ini loh, saya merasa ada permasalahan di kelas dengan salah satu siswa saya. Saya jadinya risau, bingung gimana caranya begitu menyelesaikannya ini. Iya sih, permasalahan di kelas itu pasti ada aja, siapapun yang di kelas pasti ada aja permasalahan. Ya, kalau boleh tahu, apa sih permasalahan Ibu di kelas tadi? Ini loh Pak, saya tuh punya salah satu siswa, jarang sekali sekolah. Ada aja alasannya dalam seminggu. Kalau nggak izin, ya sakit. Seperti itu terus Pak. Sampai saya bingung untuk memberikan penilaian tuh kayak gimana kepada anak ini. Dan juga saya juga sering dapat aduan dari guru mata pelajaran yang lain mengenai siswa ini begitu. Wah, itu permasalahan yang umum ya, ya seperti itu ya Bu ya. Dan apa yang Ibu sudah lakukan pada siswa yang jarang sekolah tersebut? Sebenarnya saya sih sudah menghubungi Pak orang tuanya untuk menanyakan apa benar siswa ini tidak sekolah karena sakit atau karena izin begitu. Karena saya beberapa kali temennya saya tanyakan ada yang tahu, ada yang nggak tahu, jadi saya bingung jadinya begitu Pak. Jadi saya sudah sih menghubungi orang tuanya ya pada saat itu sudah. Ya berarti sudah ada usahanya ya untuk itu. Terus bagaimana tanggapan dari orang tua siswa tersebut Bu Agni? Dari saya sudah berkoordinasi dengan orang tuanya, tanggapan dari orang tuanya itu ya memang benar siswa tersebut itu sering sakit dari saat kecil begitu Pak. Jadi kalau izin pun ya karena alasan ada beberapa alasan sebenarnya kalau masalah izin. Kalau sakit ya memang anak tersebut itu dari kecil tuh memang dia sakit begitu. Kalau untuk izinnya ini ternyata alasan dari orang tuanya sibuk bekerja begitu Pak. Jadi tidak ada yang bisa mengantar anak itu mengantar ke sekolah seperti itu Pak. Oh, jadi Ibu sebagai wali sudah konfirmasi dengan orang tuanya dan sudah dapat ngobrol ya seperti itu. Nah, setelah Ibu Agni konfirmasi ke orang tuanya, perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan itu, yang ingin Ibu dapatkan dari siswa tersebut setelah tadi sudah dapat konfirmasi Bu? Dari itu saya berkoordinasi dengan orang tuanya. Saya sih menginginkan supaya anak tersebut itu mau lebih rajin lagi sekolah gitu Pak, agar tidak mempengaruhi dalam nilai-nilai di pelajarannya seperti itu. Apalagi dari pengaduan guru mata pelajaran yang lain juga kan, saya takutnya nanti anak tersebut itu tidak dinaikkan atau nilainya dikecilkan begitu kan, saya juga
saya menginginkan anak ini tuh biar rajin gitu ke sekolahnya seperti itu, Pak. Iya, berarti sudah ada upaya seperti itu. Nah, bagaimana cara Ibu Agni agar siswa itu yang tadi itu rajin sekolah, Bu Agni? Nah, di sini tuh saya sudah beberapa kali sih melakukan pendekatan, Pak, dengan siswanya dan juga orang tuanya agar anaknya itu termotivasi lagi dalam bersekolah seperti itu. Dan juga mungkin akan saya koordinasikan seperti itu atau meminta bantuan kepada kepala sekolah agar bisa memaklumi siswa tersebut dan maulah memfasilitasi karena kan seperti tadi saya sempat berkoordinasi dengan orang tuanya bahwa anak ini tuh kenapa sering izin ya karena alasannya orang tuanya kerja dan tidak ada yang mengantar ke sekolah seperti itu. Jadi saya minta apa namanya bantuan lah setidaknya dengan kepala sekolah eh, agar bisa memfasilitasi anak tersebut seperti itu sih Pak. Wah, sangat bagus sekali rencana yang juga setuju sekali dari rencana apa yang sudah Ibu Agni sampaikan. Nah, lalu kapan sih ini Ibu Agni akan melakukan pendekatan dengan siswa tersebut? Saya rasa inginnya sih secepatnya Pak, supaya saya bisa mengetahui bagaimana perkembangan anak ini setelah saya melakukan pendekatan terutama dengan orang tuanya juga seperti itu sih Pak. Wah, setuju sekali dengan langkah-langkah pendekatan yang dirancang oleh Bu Agni ini. Semoga konsisten ya dengan apa yang sudah dirancang dan langkah-langkah tersebut bisa diterapkan oleh Bu Agni. Ya Pak, ini juga saya berterima kasih loh sama Bapak. Jadi dari apa permasalahan saya, unek-unek saya, keluh kesah saya, yang panjangnya itu Bapak mau mendengarkan. Jadi saya juga bisa gitu mendapatkan solusi dari permasalahan saya hari ini gitu Pak. Iya Bu Agni, enggak apa-apa, kita sebagai teman ya cerita ke teman itu baik loh, biar apa yang ada unek-unek di kita itu bisa tersalurkan dan bisa ada ininya jalan keluarnya seperti itu. Jadi saya pribadi juga sangat senang membantu teman, membantu Bu Agni apa yang kita sudah bahas dari tadi. Semoga lebih maju Bu Agni, semangat. Ya, siap. Makasih Pak Agus untuk uh, menjadi pendengar yang baik seperti itu Pak ya. Sama-sama Bu. Coba Tiang simpulkan sedikit secara keseluruhan. Jadi seperti yang saya dengarkan tadi, si Bu Ani yang sebagai coach itu sudah mampu mengungkapkan permasalahan apa yang dihadapi di dalam kelas dan sampai mencari solusinya sendiri. Jadi di sini peran Pak Agus sebagai coach itu sudah benar. Pak Agus tidak ada memberikan clue untuk Bu Agni untuk mendapatkan solusi, melainkan Bu Agni sendirilah yang memunculkan ide untuk mencari solusi dari permasalahan Bu Agni sendiri. Itu secara keseluruhan. Kemudian langkah-langkah dalam penerapan alur Tirta juga sudah sangat terlihat. Yang pertama itu pada tujuan penyampaian. Menurut saya, tujuan yang disampaikan oleh si Bu Agni sudah sangat jelas. Dia ingin mencari solusi dari permasalahan apa yang Bu Agni alami di dalam kelas seperti itu. Jadi tujuannya itu sudah sangat terpapar jelas di sana. Terus kemudian pada identifikasi juga Pak Agus sudah memberikan pertanyaan yang membantu Bu Agni untuk mendapatkan solusi atau jawaban dari permasalahan yang Ibu Ani dapatkan. Jadi Pak Agus itu sudah mengeksplor pengetahuan Bu Agni supaya mendapatkan jawaban sendiri, bukan malah memberikan
tanggapan atau jawaban dari pertanyaan Bu Agni. Jadi Bu Agni lah yang menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Di rencana aksi juga Pak Agus juga sudah memberikan perencanaan yang membuat Guscu merencanakan hal apa yang baik untuk kedepannya supaya si siswa itu bisa lebih rajin ke sekolah dengan cara tadi yang dengarkan, berkolaborasi dengan orang tuanya. Jadi memberikan pemahaman yang sama antara guru dengan orang tua, apa pentingnya kita hadir di sekolah itu. Selain masalah kedisiplinan itu juga masuk ke nilai pembelajaran, dan juga dengan kepala sekolah yang dengar tadi yang supaya bisa memfasilitasi si siswa tersebut. Terus pada tanggung jawabnya juga Pak Agus sudah menyatakan atau memberikan komitmen supaya Bu Agni itu konsisten untuk melakukan hal tersebut. Seperti itu sedikit pemaparan dari Tiang. Terima kasih, dan yang lain sudah menurut saya sudah terlihat coach sejatinya seperti itu. Ini juga saya berterima kasih loh sama Bapak. Jadi dari apa permasalahan saya, unek-unek saya, keluh kesah saya, yang panjangnya itu Bapak mau mendengarkan. Jadi saya juga bisa gitu mendapatkan solusi dari permasalahan saya hari ini gitu Pak.